Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku para santri semuanya, kaifa halukum? Mada darsuna al-an? As-sirah an-nabiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyah, mempelajari sejarah kehidupan makhluk yang paling istimewa, paling agung, paling afdal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita kaji adalah kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Al-Alim Al-Allama Al-Syahid. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari, mengetahui bahwasanya telah bermunculan kitab-kitab, tulisan-tulisan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, atau yang biasa kita sebut dengan sirah an-nabawiyah, yang mana tulisan tersebut, buku-buku tersebut menggunakan apa yang disebut dengan madhab dzati, berlandaskan kepada madhab dzati, tidak menggunakan kaidah-kaidah ilmiah seperti yang digunakan oleh ulama Islam seperti al-jarh wa ta'dil dan qawaid mustalah hadis. Ini tidak digunakan sama sekali. Justru ini diganti dengan apa? Diganti dengan apa yang disebut dengan tariqat al-istintaj an-nafsi, yaitu satu metodologi cara menyimpulkan pribadi, cara menyimpulkan yang sumbernya adalah pribadi masing-masing, istintaj nafsi. Kemudian juga yang mereka lakukan juga adalah mereka menggunakan mizan ridha an-nafsi, timbangan keridhaan pribadi. Jadi satu sejarah bagi mereka yang mengikuti madhab dzati ini, kalau tidak sesuai dengan keinginannya, keridhaannya, tidak membuat dia ridha, ya dihapus saja, dibuang saja. Lihat, ini yang mereka lakukan. Baik, sebetulnya semua itu landasannya apa sih? Apakah mereka punya landasan? Apakah mereka punya faktor-faktor penentu, dhawabit, punya kaidah? Tidak. Kita dalam pertemuan yang lalu sudah menjelaskan, kita dalam menghukumi satu riwayat, apakah riwayat ini sahihah atau hasanah atau dhaifah atau maudhu'ah sekalipun, kita memiliki kaidah-kaidah, memiliki dhawabit, memiliki aturan-aturan yang jelas. Kita mengatakan riwayat akan dihukumi sahih kalau memenuhi 5 syarat. Kalau seandainya syarat dhabatnya atau perawinya tidak memiliki derajat dhabat, ketepatan dalam meriwayatkan yang tinggi, maka hadisnya turun derajat di derajat hasan. Kalau salah satu dari 5 syarat tersebut kok hilang, maka hadisnya jadi dhaif. Hadisnya jadi dhaif. Itu kita. Dan kita komitmen, kapanpun satu riwayat begitu, baik itu hadis ataupun sejarah ataupun sirah secara khusus, maka kita akan hukumi ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Jelas atau tidak? Dan itulah yang dilakukan oleh ulama Islam. Nah, kalau mereka gimana? Dalam menghukumi satu sejarah, menetapkan satu sejarah, mencatat satu sejarah, apa yang dilakukan? Cocok dengan saya, tulis. Gak cocok, buang. Senang, tulis. Gak senang, buang. Itu yang mereka lakukan. Sehingga pada pertemuan lalu kami tegaskan, Ustaz tegaskan, nah ingat, ini mazhab tipu-tipu.
Tidak ada kaitannya dengan ilmu sedikit pun. Tidak boleh disebut manhaj ilmiah. Tidak boleh disebut madhab ilmi. Tidak. Sangat-sangat tidak pantas. Karena ilmu itu adalah sesuai dengan fakta. Pengetahuan yang sesuai dengan fakta disebut ilmu. Kalau sudah punya ilmu, pengetahuan sesuai dengan fakta, maka harus diikuti. Karena itu hakikat. Harus diikuti, harus dipegang. Lihat. Bukan sebalikannya, bukan kebalikannya. Nggak pernah memperdulikan fakta, yang diperdulikan adalah keinginan pribadi. Ini namanya dibalik ini. Berarti bukan ikut ilmu, ilmu yang ikut dia. Berarti kacau, sudah selesai. Kacau sudah. Baik. Ini jadi sebetulnya madhab dzati itu tidak lain, madhab dzati itu tidak lain adalah madhab yang palsu, tipu-tipu, bukanlah madhab ilmiah yang tidak memiliki ukuran yang tepat, tidak memiliki dhawabit, tidak memiliki syarat apapun, nggak ada syarat, nggak ada apa, nggak ada ketentuan, nggak ada ukuran, tidak ada. Terus apa ukurannya? Tadi itu keinginan pribadi, syahwat pribadi, keridhaan pribadi. Ini ukurannya. Dan sebetulnya di antara ukuran yang mereka buat adalah madhabnya mereka sendiri. Ini namanya madhab az-zati. Baik. Sehingga lagi mungkin Ustadz mengulang-ulang ini karena ini penting. Agar di kemudian hari kalau kita mendengar satu riwayat tersebut muncul dari orang yang menganut madhab zati, tidak usah dibahas, buang saja, selesai. Karena madhab zati itu diantara kekurangannya tidak punya sanad dalam periwayatan. Nggak ada sanadnya fulan, an fulan, tidak ada. Kalau ditanya, ini dari siapa ini sumbernya? Ya dari keinginan pribadi. Ya sudah, Anda saja dengan pribadi Anda. Mau ikut ilmu, apa ilmu yang dipaksa untuk ikut kamu? Lihat, beda tidak? Beda tidak? Fakta kalau sudah ditemukan, pegang. Bela sampai kapanpun. Hakikat kalau sudah ditemukan, pegang. Bela sampai kapanpun. Kebenaran kalau sudah ditemukan, pegang. Bela sampai kapanpun. Jelas atau tidak? Bukan kebalikannya. Tidak memperdulikan kebenaran fakta realita. Yang penting adalah keinginan pribadi. Ini kesalahan besar. Ini kesalahan besar dan tidak boleh dijadikan manhaj. Tidak boleh dijadikan manhaj karena manhaj harus ilmiah, sesuai dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik, anak-anakku para santri semuanya, kita lanjutkan. Kita baca teksnya. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarih wa a'ada alaina min barakati amin ila an qala wa i'timadan ala hadhihi at-tariqati akhadha yastab'idu ha'ula'il katibuna kulla ma qad yukhalifu al-ma'luf mimma yadkhulu fi babil mu'jizati wal khawariq min siratihi sallallahu alaihi wasallam وراحوا يروجون له صفة العبقرية والعظمة والبطولة وما شاكلها شغلا للقارئ بها عن صفات قد تجره إلى غير المألوف من النبوة والوحي والرسالة ونحوها مما يشكل المقومات الأولى لشخصية النبي صلى الله عليه wasallam. Baik. Kemudian berdasarkan kepada tariqah istintajiyah,
atau mazhab dzati tadi itu yang dijelaskan, maka mulai mereka yang menulis sejarah dengan berlandaskan mazhab dzati ini mulai menjauhkan segala perkara yang bertentangan dengan kebiasaan dari seluruh perkara yang masuk ke dalam bab khawariq dan mu'jizat. Jadi gini, mereka ketika mencatat sejarah Rasulullah SAW, lagi-lagi tidak memiliki sanad, tidak memiliki manhajiyah ilmiah. Bahkan mereka dalam hal menulis sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW atau sirah, mereka mencoba untuk menjauhkan segala perkara yang berbau ghaib, segala perkara yang sifatnya adalah bertentangan dengan kebiasaan atau hukum alam, segala perkara yang di situ ada kaitan erat dengan khawarij, perkara yang bertentangan atau keluar daripada hukum alam. Contohnya mukjizat. Dan mereka juga dalam hal ini, dalam hal mencatat sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, selain daripada menjauhkan perkara-perkara yang gaib tadi itu, menjauhkan perkara-perkara yang bertentangan dengan adat kebiasaan, dengan ma'luf, dengan adat kebiasaan, dengan hukum alam, dengan mukjizat. Baik. Selain ini yang mereka lakukan apa? Mengganti yang mereka jauhkan ini diganti dengan apa? Mencoba mengagung-agungkan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Dari sisi apa? Dari sisi beliau adalah abqari, orang yang cerdas, orang yang bijak, pandai. Dari sisi beliau ini orang yang agung, orang yang punya kepribadian yang agung. Dari sisi apalagi beliau ini adalah pahlawan dan yang serupa dengan ini. Jadi sudah yang namanya mukjizat buang, khawarij buang, bertentangan dengan hukum alam, hukum adat buang, dibuang semuanya. Terus mereka menggantikan yang dibuang-buang dengan apa? Dengan terus-menerus menyuarakan, mengagungkan apa itu? Kepribadian Rasulullah dari sisi yang lain. Dari sisi beliau adalah orang yang hebat, orang pandai, orang bijak, orang cerdas, pahlawan, dan seterusnya. Lihat apa yang mereka lakukan. Dan pokoknya menjauhkan. Agar yang membaca tulisan mereka ini sibuk dengan, oh iya, Rasulullah itu orang cerdas. Oh iya, Rasulullah itu orang pintar. Oh iya, Rasulullah itu adalah pahlawan betul-betul, hebat betul-betul. Oh iya, Rasulullah SAW itu memiliki sifat-sifat yang terpuji. Itu saja. Agar semua pembaca ini saja disibukkan dengan ini, disibukkan dengan ini, dan dijauhkan betul-betul daripada sifat-sifat yang mana sifat tersebut bisa membawa si pembaca yang membaca tulisan mereka kepada kesimpulan atau kepada sifat-sifat yang keluar daripada hukum alam. Khawarij. Yang mana sifat-sifat ini sebetulnya ini adalah penopang pertama, komposisi utama yang membentuk kepribadian Rasulullah SAW. Jadi begitu. Jadi yang mereka lakukan itu adalah mencatat sejarah tapi dari sisi tertentu. Sisi apa itu? Sisi kepribadian Rasulullah SAW dari sisi kehebatannya, kecerdasannya, kepintarannya, kebijakannya, ketangguhannya di medan laga, pahlawanannya, dan seterusnya. Ini dari sisi ini. Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan mukjizat, dengan khawarij, dengan ma'luf, mukhalafat lil ma'luf, pertentangan yang bertentangan dengan kebiasaan, mereka jauhkan, buang. Kenapa sih? Kok seakan-akan, oh enggak salah, apa salahnya Ustadz? Kan mereka juga membahas Rasulullah dari sisi itu. Apa salahnya?
Bukankah memang betul Rasulullah orang alim, orang pintar, orang cerdas, orang bijak, orang mulia, orang yang agung, dikagumi, orang yang seorang pahlawan betul-betul? Iya, tidak salah. Nah, itu tidak salah. Tapi ini yang mereka sebutkan dan mereka tulis ini hanya istilahnya kepribadian nomor sekian. Kepribadian utama seorang Rasul tidak mereka sorot. Padahal yang mereka tulis adalah sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus dibuang? Kenapa yang sifatnya mukjizat, berkaitan dengan mukjizat, khawarij, ini kenapa harus dibuang, harus dihilangkan? Padahal dalam sejarah itu tetap nyata, fakta, realita, tidak bisa terbantahkan. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Karena memang tujuan mereka agar umat Islam perlahan-lahan menjauhi perkara-perkara yang wajib mereka imani dari perkara-perkara yang ghaib, dan agar mengikuti metodologi manhajiyah mazhab zati, dan pada akhirnya tunduk patuh kepada kemaslahatan mereka, gampang disetir kita semua oleh mereka. Jelas atau tidak? Jelas. Paham atau tidak? Itulah nak. Jadi pokoknya yang ada di tulisan-tulisan mereka, catatan-catatan mereka, ini seakan-akan benar. Rasulullah agung. Rasulullah pintar. Iya. Ini kita sepakati. Tapi ingat, ada kepribadian utama yang paling utama yang tidak bisa tergantikan. Di balik kepintaran, kecerdasan, kehebatan Rasulullah, kebijakan Rasulullah, kepahlawanan Rasulullah, ingat di balik semua itu ada faktor utama, kepribadian utama, yaitu Rasulullah itu adalah seorang utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, dan wajib disampaikan, diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini mereka jauhkan, kepribadian utama mereka jauhkan, diganti dengan kepribadian yang lainnya, sisi-sisi yang lainnya. Lihat, inilah sekali lagi Ustaz sampaikan, ini madhab tipu. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, anak-anakku para santri semuanya, kita lanjutkan. Wa yu'addu kitabu Hayat Muhammad li Husain Haikal أبرز نموذج لهذا الاتجاه في كتابة السيرة النبوية، ويعبر مؤلفه عن اتجاه هذا بصراحة وفخر عندما يقول إنني لم آخذ بما سجلته كتب السيرة والحديث لأنني فضلت أن أجري في هذا البحث على الطريقة العلمية. الله. ومن نماذج هذه الطريقة الحديثة في كتابة السيرة وفهمها تلك المقالات المتتابعة التي نشرها المرحوم محمد فريد وجدي في مجلة نور الإسلام تحت عنوان السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، والتي يقول في بعض منها: وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيرة على أن لا نصرف في كل ناحية إلى ناحية الإعجاز ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية حتى ولو بشيء من التكلف. ومن نماذج هذه الطريقة أيضا تلك الكتابات الكثيرة التي ظهرت لطائفة من المستشرقين عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نطاق أعمالهم وكتاباتهم التاريخية التي قامت على المنهج الذاتي الذي ألمحنا إليه آنفا. إنك لتراهم يمجدون شخص محمد صلى الله عليه وسلم
wa yunawwihuna bi'azamatihi wa sifatihil hamidah walakinna ba'idan an kulli ma qad yunabbihu al-qari' ila syai' min ma'na an-nubuwah wal wahyi fi hayatihi wa ba'idan an al-ihtimami bil asanid wal riwayat allati qad yutirruhum al-akhdhu biha ila al-yaqin bi ahdathin wa waqa'iha laysa min salihihim i'timaduha aw al-ihtimamu biha. Baik, masih panjang ya Naya, yang jelas kita pelan-pelan. Dan kata beliau Syekh Al-Buti, kitab yang berjudul Hayatu Muhammadin, ada kitab dalam sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW, sejarah kehidupan, diberi judul Hayat Muhammad. Pengarangnya adalah Husain Haikal. Pengarangnya siapa? Husain Haikal. Kitab ini dianggap sebagai contoh yang paling menonjol untuk kitab yang memiliki haluan dalam pencatatan sejarah Nabi Muhammad SAW, haluan madhab dzati. Allah. Jadi kitab ini, Hayat Muhammad ini berhaluan madhab dzati. Artinya cara penulisannya dibangun di atas madhab dzati. Ya Rabb, ya Rabb. Sudah pasti kalau sudah ada madhab dzati, nggak mungkin ada mukjizat, nggak mungkin ada kenabian, nggak mungkin ada wahyu, nggak mungkin, dibuang semuanya itu. Dibuang semuanya itu. Allah. Kitab ini dianggap contoh yang paling menonjol, yang paling nampak. Bahasanya pengarangnya ikut kepada mazhab az-zati. Pengarangnya ikut pada mazhab az-zati. Uniknya lagi, ini bukan berarti pengarangnya ini non muslim, tidak. Pengarangnya tentunya secara zahir adalah muslim. Muslim, kita tidak bisa hukumi bukan muslim. Ya. Beliau, subhanallahnya, ini beliau, bagaimana beliau menggambarkan kepada kita haluannya beliau kepada mazhab zati ini dengan sangat gamblang. Tidak hanya dengan gamblang, dengan sangat bangga. Ketika beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengambil sumber dari apa yang tercatat di kitab-kitab sejarah dan kitab hadis. Loh, ini lucu, sebentar. Yang beliau tulis ini adalah sejarah kenabian atau kehidupan Nabi Muhammad SAW atau sirah. Sirah mesti ada sumbernya kan? Tapi yang uniknya beliau tidak ngambil sirah dari sumber yang merupakan itu sumbernya. Terus dari mana? Nah, itu pertanyaannya. Kok nggak ngambil dari kitab-kitab sejarah, tidak ngambil juga dari kitab-kitab hadis? Kita kemarin sudah membahas tentang sumber-sumber pencatatan sejarah. Artinya seorang sejarawan, khususnya sejarah sirah nabawiyah, yang ingin mencatat sirah nabawiyah pasti mengambil dari sumber-sumber tertentu. Ada 3, ingat, ada Al-Quran, walaupun tentunya Al-Quran ini gambaran secara global. Kemudian ada hadis, walaupun hadis tentunya tidak menjelaskan kronologinya. Kemudian ada lagi ruwat atau kitab-kitab sejarah. Ruwat itu para perawi di kitab-kitab sejarah. Nah, ini yang beliau lakukan dalam pencatatan sejarah, tidak ngambil referensi rujukan dari kitab-kitab sejarah atau kitab-kitab hadis. Terus pertanyaannya dari mana? Pertanyaan dari mana? Sudah sangat jelas, ikut madhab dzati. Makanya di sini dikatakan li'annani, karena sesungguhnya aku faddaltu, lebih mengutamakan dalam melakukan bahats ini, arti pencarian bahats penulisan ini, mengutamakan alat tariqah al-ilmiyah, ngikut tariqah al-ilmiyah. Inilah mereka lagi-lagi mengatakan, kelompok ini selalu mengatakan tariqah ilmiah. Ilmu yang mana? Ilmu yang mana? Sudah kita bahas. Awas, ini tipu-tipu di sini. Mau mengatakan tariqah ilmiah yang mana? Ilmu hadis, ilmu modern yang bagaimana? Yang bisa tunduk atau dicerna atau dijangkau oleh indera, oleh penglihatan, pendengaran, penciuman, oleh rasa dan raba,
Oleh apa lagi? Oleh penelitian. Itu di kita katakan itu adalah ilmu betul. Dalam ingat nak. Dalam Islam al-adah itu memang ilmu. Itu memang ilmu. Artinya memang sebab ilmu diantaranya, sebab kita dapat ilmu diantaranya, sebab yang disinggung apa? Hawas, yaitu panca indera, dan juga di situ penelitian itu dibangun di atas panca indera secara otomatis. Hukum ada itu dibangun sandarannya adalah panca indera, itu secara otomatis sudah jelas. Kita tidak mengingkari bahwasanya itu ilmu, tapi ingat, ketika memungsikan ilmu ini tidak sesuai dengan fungsinya, maka akan salah. Karena ingat, kita semuanya tahu bahwasanya tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Jelas atau tidak? Tidak semua yang tidak terdengar itu tidak ada, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita umat Islam ini punya kelebihan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam menghukumi perkara akliyat, perkara yang dijangkau oleh akal saja, maka cukup menggunakan akal. Dalam menghukumi perkara adiyat, perkara yang memang membutuhkan panca indera dan penelitian, percobaan, maka akan menggunakan hukum adah. Jelas atau tidak? Dalam perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak juga bisa dilakukan oleh penelitian, masih ada apa? Al-khabar al-mutawatir. Kabar berita yang benar dan mutawatir. Jadi kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Bukan ilmu itu hanya atau dikerucutkan atau dikurung pada yang namanya ilmul hadis, atau apa yang disebut dengan oleh mereka dengan apa istilahnya ilmu yang tunduk kepada indera saja. Tidak. Nah, ini namanya kedustaan ini. Ini mughalatat, ini kepalsuan ini. Kesalahan. Jelas atau tidak? Baik. Inilah nak di antara contohnya, ini masih ada beberapa contohnya. Pokoknya sekarang kalau kalian menemukan kitab Hayat Muhammad, jangan pernah dijadikan rujukan. Kalau perlu tidak usah dibaca. Kecuali hanya sebagai perbandingan dan kalian mau betul-betul meyakinkan diri, oh benar ternyata ini mu'alifnya ikut pengarangnya, ikut madhab az-zati. Tidak penting namanya fakta, yang penting apa yang diinginkan terlaksana dan tercapai, itu saja. Insyaallah kita cukupkan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Wa fadlan husnul khatimah ala hadin niyah wa lakul salih al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.